Halo, kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh ya template presentasi bisnis plan. Nah, seperti apa sih contoh templatenya? Tapi sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Dimas Yudhistira Nugraha. Saya biasa mengajar di BINUS University Bandung pada jurusan Creative Partnership. Nah, di sini tentunya ini sifatnya melengkapi dari course sebelumnya ya mengenai eh, konten-konten apa saja. Tapi di sini saya akan jelasin template-nya itu seperti apa nih. Nah, di dalam template-nya ini, misalkan di template pertama, di sini tuh slide judul ya, ada nama atau logo perusahaannya, perlu dicantumkan nih, secantik mungkin nih. Dan di sini ada nama atau logo perusahaannya ini, setelah itu di bawahnya ada nama pendirinya. Nama pendirinya siapa saja, kemudian informasi kontak pendirinya ya, bisa email atau nomor HP ya, dan juga kantor ya, bisa juga ya alamat atau nomor telepon kantor ya. Dan juga di sini juga pengakuan kepada siapa nih presentasi ini dibuat. Nah, jadi juga di sini perlu dijelaskan juga ya. Mungkin di opening di awal-awal kita dijelaskan untuk siapa nih presentasi ini audiensnya dan juga tanggalnya juga dijelaskan ya. Nah, berikutnya adalah di slide setelah itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini isinya yaitu mengenai penjelasan singkat produk atau layanan, dan juga penjelasan singkat key point yang akan disampaikan dalam presentasi, dan juga diskusi singkat potensi hasil positif yang akan dihasilkan dari peluncuran bisnis ya. Ini bisa dilihat dari bisnis, sosial, dan keuangan ya. Dampak positifnya itu seperti apa nih. Nah, di slide berikutnya kita menjelaskan tentang permasalahan ya, di mana kita akan menjelaskan permasalahan ini yang akan kita selesaikan itu apa nih, permasalahan utamanya apa, kemudian mengapa sih pelanggan tidak puas dengan solusi saat ini gitu ya, dan juga akankah masalah menjadi lebih baik atau lebih buruk seiring waktu ya kalau kita tidak berkecimpung di bisnis ini ya. Dan juga kita tentunya juga sebelum melakukan bisnis ya kita harus melakukan validasi dulu ya. Di sini validasinya dalam berbentuk apa yang dipikirkan pelanggan potensial ya. Kita lihat dari sisi pelanggan potensialnya, dan juga kita bisa melihat pendapatnya dari para ahli. Nah, seperti itu. Jadi untuk memvalidasi bisnis kita ini, untuk meyakinkan calon investor atau juri ya di dalam bisnis plan ini, kita sudah melakukan riset nih ya, pendapat-pendapat mereka seperti apa. Dan berikutnya, nih solusinya gimana nih di dalam bisnis kita ini. Tentunya kita harus menghadirkan bisnis ya sebagai solusi dari permasalahan, dan juga bagaimana solusi Anda ini berbeda ya dalam mengatasi masalah di industri tersebut kayak gitu kan. Diferensiasinya seperti apa, dan juga bagaimana Anda akan mengatasi setiap hambatan dan bagaimana mencegah pihak lain meniru bisnis kita. Nah, sangat penting kita melihat ya bahwa diferensiasi produk ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai produk kita ini betul-betul sama ya dengan pesaing atau yang sudah ada ya di industri yang sama ini. Berikutnya adalah peluang dan target pasar. Nah, dijelaskan dalam slide ini cukup singkat mengenai tren bisnis dan lingkungan saat ini seperti apa, dan juga kita menampilkan secara grafis ya selama 3 tahun ukuran pasar sasarannya, penjualan yang diproyeksikan, dan pasar yang diproyeksikan ini kita buat mungkin dalam bentuk tabel atau mungkin dalam grafik ya. Kita buat ya proyeksinya. Berikutnya adalah tentang teknologi, di mana di dalam teknologi ini kita jangan terlalu teknis ya dalam membicarakan ini. Buatlah deskripsi yang memang betul-betul mudah dipahami dalam slide ini, karena cukup singkat ya slide show-nya ini, jadi kita harus betul-betul informatif ya. Dan sebisa mungkin sih kita bisa membawa prototipenya ya, selain daripada kita jelaskan di dalam PowerPoint ya gambarnya, tapi juga kita ada prototipe dari produk kita atau jasa kita. Dan juga
tak lupa juga bicara tentang isu kelayakan intelektual. Ini sangat penting gitu ya, agar nanti di kemudian hari tidak ada yang mengklaim ya atas teknologi yang kita miliki gitu. Nah, berikutnya adalah persaingan. Tentunya di dalam persaingan ini ada pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Dan juga kita juga melihat di masa depan sekiranya berapa kompetitor yang akan muncul. Nah, seperti itu. Dan ini saya sudah mengalaminya ketika menjalankan bisnis. Pesaing langsung saya siapa dan tidak langsung itu adalah pesaing yang sifatnya barang substitusi ya. Dan juga saya mengalami hal demikian ya dalam berbisnis. Kira-kira ketika kita maju nih dalam usahanya dalam 2 tahun saja ya, jangan lama-lama 5 tahun, 2 tahun aja. Saya akan memprediksikan pasti akan ada pesaing dan ternyata benar kayak gitu. Jadi memang sangat penting ya kita memiliki bisnis plan, kemudian kita dapat memprediksikan ya, apalagi ketika kita presentasi. Nah ini kita harus jujur ya bahwa persaingan ini pasti ada saja seperti itu ya ketika kita di lapangan ya. Dan kemudian adalah kita menampilkan ya tabel analisis kompetitif untuk mendiskusikan keuntungan dibandingkan pesaingnya. Jadi kita bandingkan pesaing itu seperti apa dan kita daya unggulnya itu di mana kayak gitu ya. Keunggulannya seperti apa dan tak lupa juga mengenai exit strategy. Nah, ini penting. Jadi kita harus jujur bahwa ketika kita sudah katakanlah tidak memiliki kemampuan lagi ya secara finansial, kemudian sudah pesaing sudah banyak, pasar juga sudah jenuh, ya mungkin kita juga bisa melakukan exit strategy. Exit strateginya seperti apa? Apakah menjual perusahaan kita nanti suatu hari, atau mungkin kita membuat bisnis baru ya, atau seperti apa. Ini banyak sekali sebetulnya exit strategi ini. Jadi sebisa mungkin aset yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, kita masih bisa mengoptimalkan yang ada seperti itu ketika kita membuat bisnis baru. Oleh karena itu exit strategi ini sangat penting ya untuk dijelaskan. Kemudian adalah pemasaran dan penjualan ya. Strategi pemasarannya gimana, penetapan harganya gimana, dan juga yang perlu kita ketahui nih ya tentang gimana sih individu ya termotivasi untuk membeli produk kita ya, baik business to consumer ya. Mereka motivasinya apa ketika ingin membeli produk kita, ini juga dijelaskan ya. Dan juga bagaimana pelanggan akan sadar terus ya mengenai produk kita. Nah, di situ juga dijelaskan bagaimana sih pelanggan ini sampai mendapatkan produk kita ini seperti apa. Apakah dari keagenan atau kita langsung buy online dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana nih kita menerjunkan tenaga penjualannya ya. Apakah melalui perantara ya, pakai vendor, atau mungkin kita sendiri langsung ya, langsung ke konsumen. Karena ada beberapa juga mungkin memang kondisinya kita harus melalui vendor-vendoran ya, seperti itu. Berikutnya di tim manajemen ini, ketika kita presentasi di dalam tim manajemen ini sangat padat ya, jangan lupa karena kita tidak boleh berlama-lama ya kita presentasi. Jadi di dalam tim manajemen ini dijelaskan latar belakang dan keahliannya, disebutkan satu-satu. Kemudian latar belakang dan keahlian itu seperti apa ya? Mengapa sih mereka menjadi kunci keberhasilan perusahaan kita? Dan juga gimana sih kita kerjasama dengan mereka ya? Dan juga tentunya kayak jajaran direksi, dewan penasehat dan lain sebagainya juga itu bisa kita sebutkan di slide ini ya. Nah, di slide berikutnya yaitu tentang proyeksi keuangan ya. Jadi kita menampilkan secara rangkuman ya proyeksi pendapatan dan arus kas untuk 3-5 tahun pertama. Padatkan ya proyeksi yang sesuai agar pas di satu slide-nya.
Nah, jika font tampak terlalu kecil, gunakan slide tambahan. Mungkin tidak masalah ya untuk proyeksi keuangan ada 2 atau 3 slide ya. Tapi untuk yang lain diusahakan satu saja ya. Nah, berikutnya status terkini. Nah, di sini di dalam slide ini dijelaskan highlight milestone pencapaian hingga saat ini. Kita sudah mencapai apa saja sih dalam berbisnis ini? Apakah kita sudah eh, banyak nih ya per tahun, udah berapa konsumen yang lalu lalang di eh, tempat kita, atau mungkin per bulan udah berapa banyak konsumen yang memang menghabiskan waktu ya di tempat kita ya, seperti kita punya kafe atau restoran, itu kan sebuah milestone juga ya, bisa juga seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan ya mengenai pemodal saat ini siapa saja ya, tim manajemen dan tim investornya siapa saja, dan juga tentunya uang yang dibelanjakan ini eh, berapa sih ya estimasinya nih, status terkini itu seperti itu, dan juga struktur kepemilikan dan juga bentuk kepemilikan. Jadi status terkini ini memang kondisi saat ini tuh seperti apa nih perusahaan kita ini, hingga kita di dalam mengerucut ke slide berikutnya yaitu mengenai pembiayaan, yaitu mengenai jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan dananya ya, dan juga jelaskan pencapaian yang dapat Anda capai setelah Anda menerima dana yang Anda cari. Jadi ketika kita mendapatkan dana, emang apa sih yang akan kita cari itu? Untungan seperti apa gitu kan? Berapa sih market share yang akan kita kejar? Nah, seperti itu. Jadi sangat penting nih kita memproyeksikan pembiayaan ini ya, agar calon investor dan juga juri di dalam bisnis plan ini mereka paham nih, oh ini memang jelas ya, jadi tidak hanya sekedar profil bisnis, strategi bisnisnya gimana, tapi juga nanti next ke depannya actionnya itu seperti apa. Nah, yang terakhir ada ringkasan ya, di slide terakhir ada ringkasan, yaitu poin terkuat tentang usaha Anda ya, poin terkuat tentang tim Anda. Gimana exit strateginya, ini kan udah dijelaskan ya tentang persaingan tadi, tapi jelasin juga di sini nih supaya lebih meyakinkan juga yang tak kalah penting mengenai mengatur pertemuan tindak lanjut jika memungkinkan. Nah, ini jadi tentunya ketika alurnya ini setelah kita bikin bisnis plan, kita presentasi nih. Nah, udah presentasi tentunya ada follow up sendiri ya untuk deal-dealannya ya. Eh, Entah mungkin ketika sudah presentasi bisnis plan ini ada yang akan membiayai, dan di dalam follow up ini mungkin kita butuhnya 100 juta tapi mereka mungkin mengucurkan 70 juta gitu. Deal-dealannya seperti apa? Ya tentunya kalau misalnya 70 juta mungkin eh, apa yang targetnya itu mungkin diturunkan, mungkin seperti itu ya. Jadi kita tidak katakanlah tetap dalam pendirian kita, dan bisa juga seperti itu ya dalam hal ini. Jadi di dalam ringkasan ini kurang lebih seperti itu. Eh, Kita dapat memberikan ya poin-poin kuat, nilai-nilai perusahaan kita ini seperti apa ya, dan mengapa calon investor bisa tertarik dengan bisnis kita ya, seperti itu. Dan demikian ya pada pertemuan ini, semoga bermanfaat ya, dan terima kasih.